Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Saputra dari D3 tingkat 1. Saya akan menjelaskan yaitu peran jantung dalam sistem peredaran darah manusia. Kita sudah mengetahui bahwa dalam sistem peredaran darah manusia, darah mengangkut berbagai zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Darah membawa oksigen, hormon, dan zat nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Tapi bagaimana darah bisa bergerak di pembuluh darah dari jantung dan kembali lagi? Disinilah peran jantung adalah organ yang penting dalam sistem peredaran darah manusia. Karena tugasnya untuk memompa darah, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan dibungkus oleh selaput bernama perikardium. Jantung merupakan organ yang dalam otot berongga. Sepanjang hidup manusia dan organisme, jantung berdetak tanpa henti untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dinding-dinding pada jantung terdiri dari otot-otot jantung yang berbeda dengan otot lainnya. Dalam tubuh, rongga jantung dibagi menjadi beberapa ruang. Pada burung dan mamalia, jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 antorium dan 2 partikel. Karena itu burung dan mamalia memiliki sirkulasi darah ganda, yaitu sirkulasi pulmonalis dan sirkulasi sistematik. Pada sirkulasi pulmonalis atau peredaran darah kecil, darah dari tubuh mengangkut karbon dioksida dan masuk ke jantung melalui antorium kanan dan dipompa ke ventrikel kanan. Darah kemudian meninggalkan jantung dan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis di paru-paru tepatnya. Tepatnya pada alveolus terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut kembali dialirkan ke jantung bagian anterior kiri lewat vena pulmonalis. Sementara itu, sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar terjadi ketika darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki jantung lewat atrium menuju ventrikel kiri dan dipompa menuju ke seluruh melalui aorta. Struktur internal jantung. Secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot menjadi 2 belah bagian, dari atas ke bawah menjadi 2 pompa. Kedua pompa ini sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri dari 2 rongga yang dipisahkan oleh dinding jantung. Maka dapat disimpulkan bahwa jantung terdiri dari 4 rongga, serambi kanan dan kiri, dan bilik kanan dan kiri. Dinding serambi jauh lebih tipis dibandingkan dinding bilik karena bilik harus melawan gaya gravitasi bumi untuk memompa dari bawah ke atas dan memerlukan gaya yang lebih berat untuk mensuplai peredaran darah. Darah besar, khususnya pembuluh darah untuk memompa ke seluruh bagian tubuh yang memiliki pembuluh darah. Tiap serambi dan bilik pada masing-masing belahan jantung dipisahkan oleh sebuah katup. Katup di antara anterium kanan dan bilik kanan disebut katup tricuspidalis atau katup berdaun 3. Sedangkan katup yang ada di antara serambi kiri dan bilik kiri disebut katup mitralis atau katup bicuspidalis. Katup berdaun 2. Dalam sistem peredaran darah manusia terdapat organ dan jaringan yang berperan penting untuk menyebarkan oksigen dan nutrisi lain ke seluruh organ tersebut, dan jantung, pembuluh darah, dan sel-sel darah adalah. Adapun jantung bertugas memompa darah
ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Sementara itu darah melalui pembuluh darah mengangkut nutrisi dan makanan yang dicerna secara oksigen. Darah juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan membawa zat sisa ke organ sistem ekstreksi. Secara garis besar, sirkulasi dalam sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil dimulai dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Sementara itu peredaran darah besar diawali dari jantung menuju seluruh tubuh dan berakhir di jantung. Darah tidak dapat dialirkan tanpa pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tubular elastis, tempat darah bersirkulasi. Pembuluh darah dibagi menjadi arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri dalam sistem peredaran darah manusia, arteri adalah pembuluh darah elastis yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh jaringan. Pembuluh arteri yang terbesar bernama aorta, sementara yang terkecil disebut arterior. Arteri biasanya membawa darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis dan umbilicalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang telah terdeoksigenasi atau kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Pembuluh darah arteri terletak sangat dalam dan tidak terlihat jelas di kulit. Dindingnya tebal, elastis, dan tidak berkatup. Aliran darahnya berdenyut, cepat, dan bertekanan besar. Berdasarkan arahnya, arteri dibagi menjadi arteri pulmonalis dan arteri sistemik. Arteri pulmonalis membawa darah ke paru-paru, sementara arteri sistemik membawa darah ke kepala, hati, serta bagian bawah tubuh. Selanjutnya, pembuluh vena. Jenis pembuluh darah selanjutnya dalam sistem peredaran darah manusia adalah vena. Vena merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah dari berbagai bagian tubuh menuju jantung. Pembuluh vena terbesar disebut vena cava, sementara vena yang kecil disebut panula. Dinding pembuluh vena cenderung tipis, kurang elastis, dan memiliki katup. Katup pada vena memungkinkan darah mengalir secara dan mencegah aliran balik dari jantung. Vena mudah ditemukan di kulit karena letaknya yang dekat dengan permukaan. Biasanya vena berwarna kebiruan. Semua vena mengalirkan darah kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Aliran darah pada vena cenderung lambat dan bertekanan rendah. Ketika melakukan transfusi, darah diambil dari pembuluh vena. Selanjutnya, pembuluh kapiler. Dibandingkan dengan jenis pembuluh lainnya, pembuluh kapiler memiliki ukuran yang sangat kecil dan bahkan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Letaknya di dalam jaringan tubuh dan mengangkut darah dari arterior ke panula. Pembuluh kapiler paling banyak ditemukan pada jaringan dan organ yang aktif secara metabolik. Contohnya otot dan ginjal. Pembuluh kapiler memungkinkan terjadinya difusi zat seperti glukosa, asam amino, urea, dan karbon dioksida antasel. Dalam pembuluh kapiler, loksik mampu. Itulah penjelasan saya tentang sistem jantung dan peredaran darah. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Saputra, berasal dari D3 tingkat 1. Di sini saya akan menyampaikan apa itu sistem reproduksi dan bagaimana cara kerjanya. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan perseleksi internal dengan menghubungkan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berekskresi semen yang mengandung sperma. Dalam rahim, kemudian ke seluruh telur untuk berbuahan ovum. Hanya satu sperma yang dibutuhkan untuk membuahi ovum. Setelah berhasil, pembuahan ovum dibuahi atau zigon berjalan keluar dari tuba Fallopi ke rahim, di mana ia berhimpitan di dinding rahim, merupakan tanda-tanda awal kehamilan yang berlangsung selama sekitar 9 bulan. Bagi janin untuk berkembang, ketika janin telah berkembang ke dalam titik tertentu, kehamilan diakhiri dengan proses persalinan yang melibatkan tenaga kerja. Selama persalinan, otot-otot rahim berkontraksi dan melebar leher rahim selama berjam-jam, dan bayi melewati keluar dari vagina. Bagi manusia yang hampir tak berdaya membutuhkan pengasuhan, bayi akan bergantung pada pengasuh mereka untuk kenyamanan, kebersihan, dan makanan. Makanan dapat diberikan melalui ASI atau susu formula. Sistem reproduksi wanita memiliki dua fungsi, untuk memproduksi sel telur dan untuk melindungi dan melibatkan jenis hingga rahim. Sistem reproduksi laki-laki memiliki satu fungsi, yaitu memproduksi atau menyimpan sperma. Manusia memiliki tingkat diferensiasi seksual yang tinggi. Struktur pada lelaki. Sistem reproduksi laki-laki adalah serangkaian organ yang terletak di luar tubuh dan di sekitar punggung seseorang laki-laki yang berkontribusi terhadap proses reproduksi. Fungsi utama langsung dari sistem reproduksi laki-laki adalah untuk menghasilkan sperma untuk fertilisasi ovum. Organ reproduksi laki-laki yang utama dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama, memproduksi dan menyimpan sperma. Hal ini diproses di testil yang disimpan di zigotum, yang dapat mengatur suhu sperma yang belum matang, kemudian berjalan ke penyimpanan. Kategori kedua adalah cairan ejakulasi yang memproduksi kelenjar, yang meliputi kelenjar cover, plaster, sementase, protoplasma. Kategori terakhir adalah bagian yang digunakan untuk kopulasi dan deponasi sperma dan buah dengan wanita. Karakteristik seksual sekunder utama mencakup tubuh lebih besar dan berotot, suara menjadi keras, rambut di wajah tumbuh, bahu menjadi lebar, dan tumbuh jakun. Hormon seksual laki-laki yang terpenting adalah androgen, utama testosteron. Testosteron memproduksi hormon yang mengontrol perkembangan sperma. Hormon ini juga berfungsi dalam mengembangkan karakteristik fungsi pada laki-laki seperti rambut, wajah, dan suara yang lebih dalam. Pada perempuan, sistem reproduksi wanita adalah serangkaian organ yang terletak di dalam tubuh dan di sekitar punggung perempuan. Sistem reproduksi wanita terdiri dari 3 bagian utama: pulpa yang mengarahkan ke vagina, lubang vagina, rahim yang menahan janin yang sedang berkembang, dan ovarium. Pengasuhan ovarium, payudara terlibat dalam tahap reproduksi. Pengasuhan tetap dalam sebagian besar klasifikasi payudara tidak dianggap sebagai dari sistem reproduksi wanita.
Vagina terletak di luar vulva, meliputi labia, klitoris, dan utrea. Selama hubungan seksual di daerah ini diumasi oleh lendir yang sekresi oleh kelenjar getah. Vagina lekat pada keran rahim. Kira-kira setiap 28 hari, kelenjar pituitari melepaskan hormon yang merangsang beberapa sel telur untuk berkembang dan tumbuh. Satu ovum dilepaskan dan melewati tuba Fallopi ke rahim. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium membuat urea dapat menerima ovum. Lapisan rahim yang disebut dan kemudian dibuahi oleh sperma. Ia akan menempel pada endo dan membuat janin berkembang. Reproduksi gemma diproduksi dalam genda melalui sebuah proses yang dikenal sebagai gemagonesis. Hal ini terjadi ketika jenis tertentu dari sel-sel geminal menjalani meiosis untuk membagi nukleus normal dengan jumlah kromosom M sama dengan 46 menjadi sel haploid yang hanya berisi 20 kromosom. Pada laki-laki, proses ini dikenal sebagai spermatogenesis dan hanya terjadi setelah masa pubertas dan tubuh kemudian dikirim ke epidermis di mana prima membentuk 4 gemal posisional yang masing-masing selamanya muda produksi dan kelangsungan hidup sperma membutuhkan suhu di bawah normal suhu tubuh inti. Skrotum yang terletak di luar rongga tubuh menyediakan suhu sekitar 3 Celcius di bawah suhu tubuh normal. Pada wanita, gematogenesis dikenal sebagai oogenesis. Hal ini terjadi di ovarium follicle. Proses ini menghasilkan sel telur matang sampai masa pubertas. Berbeda dengan laki-laki, masing-masing sel germinal diploid asli atau oocyte primer akan membentuk hanya satu sel telur matang dan 3 badan polar yang tidak mampu berbuah. Hal ini telah lama diketahui bahwa pada wanita seperti laki-laki, semua oocyte primer yang pernah ditemukan pada wanita yang akan tercipta sebelum kelahiran dan tahap akhir dari produksi sel telur tidak akan melanjutkan sampai masa pubertas. Namun baru-baru ini peneliti menentang hipotesis tersebut. Peneliti baru mewujudkan bahwa setidaknya beberapa spesies mamalia oosit terus diisi ulang pada wanita setelah melahirkan. Dan ada beberapa penyakit seperti semua organ kompleks. Sistem reproduksi manusia dipengaruhi oleh banyak penyakit. Ada 4 kategori utama dari penyakit reproduksi pada manusia, di antaranya genetik atau kelainan bawaan, kanker, infeksi yang sering menjadi penyakit menular seksual, masalah fungsional yang disebabkan oleh faktor lingkungan, kerusakan fisik, masalah psikologi, gangguan autism atau penyebab lainnya. Yang penting terkenal fungsional mencakup masalah berfungsi seksual dan intelektual yang berkaitan dengan berbagai gangguan dengan banyak penyebab. Penyakit reproduksi khususnya merupakan gejala penyakit yang
menyebabkan gangguan lainnya. Memiliki beberapa penyebab yang tidak diketahui sehingga membuat mereka sulit untuk mengklasifikasikan penyakit-penyakit tersebut. Contoh, gangguan yang tidak terklasifikasi adalah penyakit Peyronie alat kelamin. Itulah penyampaian saya untuk tugas ini. Kalau kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Saputra. Di sini saya akan menjelaskan yaitu sistem perkemihan. Definisi sistem urin atau sistem perkemihan yaitu memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kantung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Urin adalah hasil sistem metabolisme yang diekstraksikan oleh ginjal kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem perkemihan. Urin mengandung zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan karena bisa meracuni tubuh. Sistem perkemihan manusia terdiri dari 2 ginjal, 2 uretra, dan 1 kantung kemih, dan 2 uretra. Tubuh mengambil nutrisi dari makanan dan mengubah menjadi energi. Setelah tubuh mengambil komponen makanan yang dibutuhkan, produk-produk limbah tertinggi di usus dan di dalam darah. Sistem perkemihan manusia membantu tubuh menyaring dan mengeluarkan produk sisa tersebut, serta menjaga bahan kimia yang masih diperlukan di dalam tubuh. Saluran urin menghubungkan ginjal ke kantung kemih. Lalu urin akan disimpan di dalam kantung kemih dan dikeluarkan melalui uretra. Selain menyaring dan mengeluarkan zat sisa tubuh, sistem kemih juga mempertahankan homeostasis air, ion, pH, tekanan darah, kalsium, serta sel darah merah. Pembentukan urin terdiri dalam 3, yaitu filtrasi, penyaringan, reabsorpsi, penyerapan kembali, dan augmentasi, pengumpulan atau sekresi. Filtrasi adalah penyaringan. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta neutron yang merupakan tempat pembentukan urin. Pada waktu tertentu, sekitar 20% dari darah akan melalui ginjal untuk disaring, sehingga tubuh dapat menghilangkan zat-zat sisa metabolisme dan menjaga keseimbangan cairan, pH darah, dan kadar darah. Bagaimana pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun untuk tubuh. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya. Untuk melewati kapsul Bowman, hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Urin primer termasuk urin di dalamnya yang dihasilkan dari amonio yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring oleh glomerulus. 2. Reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tetapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan dari tubuh. Reabsorpsi terjadi di tubuh proksimal neutron lengkungan Henle, tubulus distal dan tubulus pengumpulan. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu pergerakan air dari area konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Hasil pada proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Biasanya semua glukosa diserap kembali, namun pada orang dengan diabetes, kelebihan glukosa tetap bertahan dalam filtrat. Natrium dan ion lain diserap
kembali secara tidak lengkap, dengan porsi yang lebih besar tersisa dalam fitrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan menghasilkan konsentrasi darah yang lebih tinggi. Hormon mengatur proses transport aktif di mana ion seperti natrium dan fosfor diserap kembali. Sekresi atau aglutinasi. Sekresi adalah tahap akhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin berakhir dibuang. Dalam gambar, beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Sekresi alias pembuangan ion hidrogen melalui proses ini adalah bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga pH yang tetap atau keseimbangan asam dan basa tubuh. Ion kalsium dan amino juga dibuang pada tahap ini. Seperti beberapa obat, ini supaya komposisi kimia darah tetap seimbang dan normal. Proses ini terjadi dengan meningkatkan pembuangan zat seperti kalium dan kalsium ketika konsentrasi tinggi dan dengan meningkatnya reabsorpsi dan mengurangi sekresi ketika tingkatnya rendah. Urin yang dibuang oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke urin dan kemudian tersimpan di kantung kemih. Dari kantung kemih, urin selanjutnya mengalir ke uretra dan akan dibuang keluar saat air kecil. Ginjal tubuh manusia memiliki sepasang yang terdapat di dalam punggung kiri dan punggung kanan, tepat di bawah tulang rusuk. Masing-masing memiliki ukuran sebesar kepala dan tangan. Urin adalah bagian sistem urea yang terbentuk saluran kecil yang terdiri dari banyak otot. Kantung kemih, organ ini berada di dalam rongga punggung. Kantung kemih bertugas untuk menyimpan urin. Uretra adalah dalam bahasa sehari-hari disebut saluran kencing, adalah bagian di mana berupa saluran yang menghubungkan kantung kemih ke bagian luar tubuh. Inilah penyakit seputar sistem perkemihan. Umumnya urin yang sehat dan normal berwarna kuning pucat hingga kuning keemasan. Warna ini berasal dari zat yang disebut dengan orokum. Namun terkadang makanan dan obat tertentu dapat mengubah warna urin Anda. Ini beberapa masalah yang bisa menimpa Anda. 1. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di bagian saluran urinnya. 2. Batu saluran kemih. Batu saluran kemih adalah dalam bahasa istilah medis disebut dengan batu ginjal. Yang terakhir adalah uretis. Uretis adalah peradangan pada uretra, namun berbeda dengan ISK. Keadaan ini biasanya menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil dan adanya dorongan yang meningkat untuk buang air kecil. Penyebab utamanya adalah infeksi bakteri. Itulah penjelasan dari saya. Kalau kurang saya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Wira Saputra. Saya berasal dari D3 tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan alat pencernaan manusia dan sistem pencernaan manusia. Terdiri dari saluran cerna atau yang dalam bahasa medisnya disebut dengan saluran gastrointestinal dan organ-organ seperti hati, tengger, dan empedu. Saluran cerna tersusun berurutan mengikuti perjalanan makanan, yaitu dari mulut hingga anus. Makanan dan minuman yang kita konsumsi harus melewati perjalanan yang cukup panjang hingga zat-zat yang berguna bisa diserap dan disisakan dan sisanya dikeluarkan kembali dari tubuh. Proses tersebut melibatkan berbagai alat pencernaan manusia, mulai dari mulut hingga anus. Semua gerakan dan komponen yang digunakan dalam sistem pencernaan manusia telah terkoordinasi dengan teratur agar kerjasama antar organ
prosesnya berjalan dan irama lebih lanjut, berikut ini penjelasan seputar sistem pencernaan manusia dan peran masing-masing organnya yang saya akan jelaskan. Sebenarnya apa itu alat pencernaan manusia? Alat pencernaan manusia atau sistem pencernaan manusia terdiri dari saluran cerna atau yang dalam bahasa medis disebut sebagai saluran gastrointestinal. Dalam organ-organ seperti hati, pankreas, dan empedu. Saluran cerna tersusun berurutan mengikuti perjalanan makanan yaitu dari mulut hingga ke anus. Sementara alat pencernaan manusia terbagi menjadi dua kelompok yaitu organ padat dan organ yang tidak padat atau berbentuk seperti kantung. Organ yang masuk dalam pencernaan tidak padat adalah mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus kecil, dan anus. Sementara itu organ yang masuk dalam alat pencernaan padat adalah hati, pankreas, dan empedu. Di saluran pencernaan juga terdapat bakteri, sistem saraf, dan hormon yang akan membantu pelancaran proses pencernaan. Selama ini, jika bicara masalah sistem pencernaan manusia, Anda mungkin hanya akan menghubungkan dengan lambung atau usus. Pada organ lainnya seperti mulut, tenggorokan, hingga anus juga termasuk sebagai alat pencernaan manusia. Makanan mulai dicerna langsung setelah masuk ke dalam rongga mulut. Proses ini kemudian akan berakhir dengan keluarnya sisa makanan yang tidak diserap melalui anus. Berikut ini daftar alat pencernaan manusia secara berurutan dari atas hingga bawah. 1. Mulut merupakan pintu gerbang saluran pencernaan yang saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum makanan masuk ke mulut. Sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan keluarnya air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil agar enzim yang ada di air liur dapat lebih mudah mengolahnya. Setelah makanan dihancurkan, lidah akan mendorong makanan ke tujuan selanjutnya, yaitu tenggorokan. 2. Tenggorokan. Organ yang dalam bahasa medis disebut paring, ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan yang sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu ke esofagus untuk menuju ke lambung. Kedua, makanan justru masuk ke jalur yang salah, menuju saluran pernapasan. Kemungkinan kedua ini yang membuat kita bisa tersedak. Untuk mencegah makanan melewati jalur yang salah, di tenggorokan terdapat epiglotis. Epiglotis adalah bagian dari organ pencernaan yang berbentuk seperti daun. Fungsinya hampir sama seperti pintu, yang bisa membuka dan menutup sesuai dengan kebutuhan. 3. Esofagus. Esofagus terdiri dari otot dengan berbentuk seperti tabung, yang letaknya membentang dari paring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan, meremas dan menambahkan gerakan peristaltik, esofagus akan mengantarkan makanan ke lambung. 4. Lambung. Alat pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju ke organ selanjutnya setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. 5. Usus halus. Dari lambung makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum,
ileum. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Usus 12 jari bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Di usus kecil juga terdapat gerakan peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampur dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. Yang keenam yaitu usus besar. Setelah itu makanan yang akan menuju usus besar. Di sini makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan dari pencernaan dan menuju rektum, lalu ke anus. Namun sebelumnya air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya sisa makanan tersebut membentuk waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Ketujuh, rektum. Rektum merupakan sebuah ruang yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsinya adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Yang ke-8 yaitu anus, merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini juga akan mencegah kita buang air besar secara spontan saat tidur. Dan ada juga organ-organ pembantu sistem pencernaan seperti hati, pankreas, dan empedu. Dan ada juga sistem pencernaan manusia yang dikontrol oleh dua hal ini. 1. Peran hormon dalam pencernaan manusia. Hormon yang berperan dalam sistem pencernaan manusia dihasilkan oleh sel yang terdapat pada lambung dan usus. Hormon ini berfungsi untuk memicu produksi komponen yang membantu pencernaan dan mengirimkan sinyal kenyang dan lapar ke otak. 2. Peran sistem saraf dalam pencernaan manusia. Di tubuh ada saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat yaitu otak dan tulang belakang ke sistem pencernaan dan mengontrol. Oleh karena itu, saat melihat makanan yang lezat, saraf di otak akan mengirimkan sinyal kenyang dan air liur untuk membuat rongga mulut Anda lebih basah sebagai persiapan makan. Dan ini adalah tips agar kesehatan pencernaan manusia terjaga. 1. Sisihkan buah dan sayur yang cukup dalam menu harian Anda. 2. Makanlah roti gandum, pasta, dan sereal. 3. Hindari daging olahan seperti sosis dan hotdog. 4. Mendapatkan kalsium dan vitamin yang cukup dari bahan-bahan yang kita makan. Rajin berolahraga secara teratur. Jika Anda memiliki masalah kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan, mungkin Anda bisa rentan terkena penyakit pencernaan. Dan lakukan berolahraga dan makan sehat dapat membantu menurunkan resiko masalah sistem pencernaan Anda. Itulah yang saya bisa sampaikan, kalau kurang mohon maaf.